Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ivan Magus dari kelas 3E dengan nomor induk mahasiswa 252211188. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peranan uang dalam perekonomian Islam. Yang pertama, sejarah lahirnya uang. Sebelum dikenalnya sistem moneter seperti yang berlaku pada masa kini, pernah berkembang sebelumnya perekonomian sistem barter yang dikenal dengan istilah silent trade. Dalam perekonomian barter ini, transaksinya dilakukan dengan cara melakukan pertukaran antara barang yang dimiliki dengan barang yang dibutuhkan. Perekonomian dengan sistem barter ini terjadi pada masa sebelum dikenalnya sama sekali alat tukar yang disebut uang atau alat yang berfungsi sebagai alat pembayaran. Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun mengartikan uang sebagai apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan. Bangsa Arab di Hijaz pada masa jahiliyah menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa dinar, emas Hercules, Bizantium, dan dirham perak dinasti Sassanid dari Irak. Penduduk Mekah tidak memperjualbelikannya kecuali sebagai emas yang tidak ditempa dan tidak menerimanya kecuali dalam ukuran timbangan, disebabkan beragamnya bentuk dirham dan ukurannya. Rasulullah memerintahkan penduduk Mekah untuk mengikuti ukuran timbangan karena ketika itu mereka bertransaksi menggunakan dirham dalam jumlah bilangan, bukan ukuran timbangan. Sebab munculnya perintah itu adalah perbedaan ukuran dirham Persia karena terdapat 3 bentuk cetakan uang. Ada yang berukuran 20 kirat atau karat, lalu 12 karat dan 10 karat. Lalu ditetapkanlah dalam dirham Islam menjadi 14 karat dengan mengambil sepertiga dari semua dirham Persia yang ada. Selanjutnya ada peranan uang. Dalam Islam sangat menjunjung tinggi mata uang sebagai alat tukar menukar. Ada banyak hadis dari Nabi yang tidak menganjurkan menggunakan sistem barter, namun secara tegas menganjurkan jual beli menggunakan uang. Contoh dari hadis Muslim dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, pada suatu ketika Bilal datang kepada Rasulullah SAW membawa kurma barni. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, kurma dari mana ini? Lalu jawab Bilal, kurma kita rendah mutunya. Karena itu kutukar 2 gantang dengan 1 gantang kurma ini untuk pangan Nabi. Maka Rasulullah bersabda, inilah disebut riba. Jangan sekali-kali engkau lakukan lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma yang bagus, maka juallah dahulu kurmamu yang kurang bagus itu, kemudian dengan uang penjualan itu kamu membeli kurma yang lebih bagus. Selanjutnya, uang sebagai alat tukar menukar. Uang sebagai sarana jual beli, yaitu uang digunakan dalam dunia ekonomi sebagai alat pembayaran suatu barang atau jasa, seperti yang dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasap atau merampas, kecuali dengan jalan atau terjadi secara perniagaan menurut suatu qiraat dengan baris di atas, sedangkan maksudnya ialah hendaknya harta tersebut harta perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimanapun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu sehingga dilarangnya kamu berbuat demikian.
Lalu ada juga pada surat Al-Baqarah ayat 275 pada potongan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu dijelaskan juga dari Abayah Ibnu Rifa'ah Ibnu Khadij dari kakaknya Rafiq Ibnu Khadij berkata, Rasulullah ditanya seseorang, apakah usaha yang paling baik? Lalu Nabi menjawab, perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik. Lalu uang untuk sebagai alat penyimpan kekayaan. Uang berfungsi sebagai penyimpan nilai atau kekayaan, yang berarti uang tidak hanya dapat digunakan untuk transaksi hari ini, tetapi juga menyimpannya untuk penggunaan di masa mendatang. Dengan menabung, Anda berharap menggunakannya untuk membeli lebih banyak barang di masa depan. Dijelaskan dalam hadis, Allah memberi rahmat kepada seseorang yang berusaha dengan baik membelanjakan secara sederhana dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ada juga hadis, simpanlah sebahagian daripada harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Lalu selanjutnya ada uang sebagai alat pembayaran utang yang sah. Utang atau pinjaman adalah tanggungan wajib yang harus dibayar karena adanya transaksi pembelian suatu barang atau jasa secara kredit dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Jangan remehkan soal hutang piutang. Bila sudah punya kemampuan, jangan ditunda-tunda lagi untuk membayarnya. Dalam Islam, hutang diperbolehkan, namun ada adabnya. Seperti dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 282, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Surat Al-Baqarah ayat 282. Lalu selanjutnya dari hadis Ibnu Majah Hasan Sahih, siapa saja yang berutang sedang ia berniat tidak melunasi utangnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri. Lalu uang sebagai alat angsuran yang sah. Sebagai alat angsuran yang sah untuk mempermudah mendapatkan tenaga kerja dan produk yang dibutuhkan, semua orang harus mengetahui bahwa masyarakat memerlukan alat angsuran, khususnya uang tunai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.